Medio. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah dari tanah Santa Cruz dan memori pilu yang ada di dalam riwayatnya. Pada suatu pagi di bulan November, daratan Timor Leste berubah menjadi lautan air mata, luka, dan jeritan dari barisan manusia yang hanya ingin menuntut kebebasan di tanah mereka. Dari peristiwa itu, Alexandre Tillman hadir untuk menyuarakan perjuangannya lewat bait-bait yang tersusun harmonis di tiap puisinya. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menyaksikan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di bumi Santa Cruz melalui puisi Pagi November yang dibuat oleh Alexandre Tillman. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. Nah, Mas Andre bisa cerita gimana ceritanya sampai di tim dan ikut di Jakarta International Literary Festival pada 2022 ini? Ceritanya panjang ya. Awalnya begini, ada teman saya namanya Elia. Elia? Ya. Oke. Ini Vitalia namanya, teman sastrawan juga, sastrawan putri. Dia bilang begini, kayaknya Cassandra, kamu yang cocok untuk event ini. Ada undangan bulan Oktober tuh ada waktu nggak? Aku bilang tanggal berapa itu, karena kemungkinan di tanggal itu aku sudah nggak ada di Timor Leste, ingin lanjut kuliah ke Salatiga. Okay. Oh ya nggak apa-apa, yang penting mau dulu, mau nggak? Aku bilang kalau untuk sastra sih standby setiap saat, maulah gitu. Ya udah, dia langsung kasih alamatnya teman-teman dari JILF dan kita mulai komunikasi seperti biasa dan kita lakukan pertemuan-pertemuan Zoom untuk mereka ingin mengetahui ya tentang bagaimana sih perspektifnya Timor Leste, lebih-lebih Alexandra ingin ikut terlibat dalam event ini. Jadi kami lakukan diskusi-diskusi termasuk Mbak Grace dengan timnya bagaimana untuk melihat bahwa penting tidak keterlibatan Timor Leste pada event JILF 2022 ini. Seperti itu. Lalu dalam diskusi itulah saya juga mengatakan kepada teman-teman bahwa perlu teman-teman ketahui bahwa supaya jangan kaget kalau ketika saya sampai dan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tema yang kalian sodorkan. Karena begini, saya tipe penyair wanita yang selalu open to grow. Ya, saya nggak suka menutup kebenaran. Jadi puisi-puisi saya pada dasarnya saya mengatakan bahwa agak ekstrim sedikit karena menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan, dan itu saya menantang untuk menyuarakan ya, dalam arti bahwa saya katakan kepada mereka bahwa saya ingin menyuarakan suara yang selama ini dipendam atau terpendam lebih-lebih di masyarakat kecil ya, akan arti sebuah keadilan, kebenaran yang seharusnya mau disampaikan tetapi kepada siapa, untuk siapa, di mana keberanian. Nah, saya katakan lagi bahwa inilah saatnya sebagai penyair saya ingin mengatakan bahwa puisi-puisi saya itu pada dasarnya berbicara mengenai keadilan sosial ya. Bagaimana mengangkat suara masyarakat kecil yang tidak bisa bersuara. Ya, artinya representatif lah suara-suara ini supaya mereka merasa bahwa ada yang memperjuangkan walaupun hanya dalam bait semata, dalam syair. Jadi saya pikir bahwa semoga karya saya ini apakah bisa nggak diterima. Misalnya saya sebutkan saja contohnya sama Mbak Grace dan kawan-kawan bahwa salah satu contohnya adalah Pagi November, di mana mengisahkan tentang
tentang kesedihan yang luar biasa, ya, kematian, darah, dan harapan-harapan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Timor Leste dalam karya saya yang berjudul Pagi November. Itu mengecam tentang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat itu sampai terjadi pertumpahan darah dan harus masyarakat kecil ya kembali yang jadi korban. Jadi saya merasa bahwa ini adalah sebuah panggilan sebagai seorang penyair untuk menyuarakan suara masyarakat yang selama ini sebenarnya menginginkan kebebasan yang nggak perlu dibayar dengan air mata, darah gitu kan. Kenapa harus terjadi gitu. Lalu di lain pihak saya juga mengatakan bahwa saya punya karya yang menantang juga tentang segala sesuatu tindak tanduk pemerintahan yang selama ini juga bertolak belakang dengan kebebasan masyarakat ya. Khususnya kalau kita melihat bahwa sistem pemerintahan pada saat itu yang penuh dengan Represi. KKN ya, seperti kolusi, korupsi ya. Walaupun sekarang ya di mana-mana di negara mana saja tidak terlepas dari ketiga huruf ini. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa puisi saya yang bernuansa begini kira-kira diterima nggak pada kegiatan JILF ini? Terus responnya? Responnya bilang begini, Mbak Sandra, kebebasan bersastra itu ya itu. Kita sebagai sastrawan dan sastrawati itulah tugas kita untuk memperjuangkan suara rakyat kecil yang belum tersampaikan. Jadi mungkin dengan kehadiran Mana Sandra ke JILF sini, saya rasa bahwa ini sudah mewakili masyarakat kecil yang selama ini bungkam dalam 1000 bahasa, supaya suara-suaranya didengarkan lewat puisi-puisi yang Kak Sandra mainkan selama masa perjuangan yang diperjuangkan bersama oleh masyarakat Timor Leste sewaktu belum merdeka itu. Ya. Pilihan untuk menyuarakan suara yang tidak bersuara gitu, voice of the voiceless itu sejak kapan Mbak Sandra memutuskan untuk menjadi kayak juru bicara lah buat mereka? Mulai tahun 91 itu adalah awal perjalanan saya meniti karir ya. 91 Mbak Sandra usia berapa kira? 14 tahun. 14 tahun, Ya. Oke. SMP ya berarti? SMP kelas 3. Saat itu mau Eptanas. Itu kan terjadi pada pagi itu kami mau Eptanas, lalu teman-teman kakak kelas lebih-lebih SMA, anak-anak STM, mereka bilang yang anak kecil pulang. Sekarang di Kota Dili sedang hancur-hancuran pokoknya. Lalu saya merasa bahwa ada apa? Rasa kepenasaran saya ingin tahu begitu kan. Walaupun pulang ke rumah nggak puas, ada apa sebenarnya yang terjadi di kota gitu. Dan ketika kejadian itu terjadi, saya sudah kembali ke rumah. Dan apa kata ibu saya bahwa, loh teman-teman kamu udah ke kuburan, katanya ada acara besar-besaran di sana, kenapa kamu nggak ikut? Saya bilang, kami disuruh pulang. Saya kasih tahu ibu saya. Lalu ayah saya datang, tenang semua di rumah, nggak boleh keluar satupun. Jadi sekarang tidak enak, lagi tidak nyaman situasi. Tidak aman. Ya udah kami diam saja di rumah. Nah, perasaan saya sebagai nggak tahu ya naluri mana, tapi ada saya dorongan. perasaan selalu ada apa, rasa penasaran itu muncul. Lalu tiba-tiba ada teman-teman korban dari 12 November ini yang kebetulan tinggal di daerah yang namanya Aiturilaran, ya. Itu lari di samping rumah saya, dan saya melihat bahwa situasi di dalam asrama juga nggak nyaman, dan saya memanggil teman ini untuk masuk ke rumah. Saya menyembunyikan dia, ya. Dia saat ini sudah jadi seorang polisi juga, menyembunyikan dia untuk membersihkan darah-darahnya. Saya masukkan dia ke dalam kolong waktu itu. Di rumah? Lalu sama ibu saya, kami dua kompak sekali. Ya tahu, takutnya tentara-tentara yang lain tahu. Namanya perjuangan ya. Mungkin itulah yang konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan membersihkan sesudah sore dan sore hari saat sudah situasinya tenang. Ibu saya memberikan baju kayak daster gitu, kasih sama dia, dan bungkus kainnya dengan satu kain lagi untuk suruh dia pulang. Perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki pakai baju daster. Okay. Lalu saat saya mengamankan teman saya inilah saya bercerita, bertanya tentang situasi kuburan saat itu. Bagaimana, apa yang terjadi di kuburan dengan linangan air mata. Dia bercerita bahwa banyak orang meninggal, nggak bisa dihitung lagi, perempuan, laki, anak kecil semuanya meninggal. Lalu saya merasa bahwa sesudah mengisahkan itu saya nggak pernah tenang. Lalu itu mulailah Santa Cruz itu? Santa Cruz. Okay.
Yang mulailah jadi puisi tadi ya, November pagi yang pagi itu ya? November. Oke. itu hanyalah hasil sebuah wawancara Dengan korban yang dengan si diselamatkan korban bersama yang ibu selamat. di bawah. Tapi dia tempat sudah tidur. kena juga, kena tembakan di kepala itu. Oke. Mungkin Tipis ya? sayatan tipis saja, pelurunya lewat, hanya semacam sayatan, lalu saya bantu bersihkan waktu itu. Banyak orang beresepsi bahwa dia juga termasuk, selama saya menyuarakan puisi saya, teman-teman yang lain berasumsi bahwa mungkinkah dia juga korban Santa Cruz. Saya tetap menggarisbawahi, saya tetap tunduk terhadap teman-teman saya korban dari Santa Cruz, bahwa saya bukan bukan korban, tetapi saya adalah Menyuarakan. seorang penyair yang kebetulan mendengar kembali kisah itu terjadi, kenyataan itu terjadi, dan saya menuliskan dalam karya-karya saya yang berjudul Pagi November saat itu sebagai awal dari perjalanan karir saya sebagai seorang penyair di Timor Leste. Apa yang membuat Mbak Sandra nggak tenang ketika mendapatkan cerita dari seorang korban tadi yang tersayat dahinya atau apanya, terus kemudian jadi karya sastra dan kemudian jadi arah perjalanan awal untuk sastrawannya Mbak Sandra ya? Sebagai anak kecil yang polos, mungkin saya belum bisa menganalisis secara jauh kira-kira apa dari hasil tulisan saya, apakah suatu saat begini-begini. Saya belum punya ilham ke sana, ya. Tapi saya merasa bahwa saya mau lapor sama siapa. Tadi saya bertemu dengan seorang laki-laki yang berlumuran darah, masuk ke rumah saya nggak mungkin kan menceritakan ke orang lain, karena ini adalah situasi yang tidak mungkin nyaman bagi saya, apalagi saya dengan ibu saya gitu pada saat itu. Saya merasa bahwa ini harus saya rahasiakan dalam sebuah tulisan. Saya menulis dengan air mata. Seandainya kalau tadi saya pergi ke kuburan, mungkin saya salah satu korbannya, bahkan saya sudah tidak ada. Itu yang jadi pikiran saya. Dan yang terbayang dalam pikiran saya juga bahwa kalau tadi teman saya itu cerita bahwa ada suara tembakan, kalau ada anak atau perempuan laki-laki yang meninggal, pasti yang saya tanya juga, yang diteriakin keras-keras di kuburan itu apa? Semuanya memanggil ibu katanya. Ibu, ada yang bilang, ibu saya sudah mati gitu. Ibu selamatkan saya. Lalu saya nulis juga bahasa itu. Kata-katanya saya pakai dan saya mainkan dalam versi bahasa Tetun yang betul-betul juga baru diterjemahkan sesudah kemerdekaan, baru saya terjemahkan lagi. Sesudah saya belajar tentang dunia sastranya Tetun, lalu saya seperti juga ya saya mengatakan bahwa ini perlu waktu untuk membeberkan bahwa inilah kenyataan yang saya dapat di lapangan pada Jadi saat itu. pengalaman itu ditulis oleh Mbak Sandra dalam bahasa Tetun. Awalnya itu dalam bahasa Indonesia ya. Ada bahasa Indonesia. Ya. Awalnya itu Pagi November ini. Bahasa Indonesia sebagai awal puncak dari saya menulis sebuah karya. Tapi ketika nulis buku harian itu bahasa Indonesia. Bahasa juga? Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia saja. Karena ya biasanya di dalam rumah ya bicara bahasa Tetun, tapi bahasa Tetun yang pasaran gitu ya. Tidak seperti sekarang sesudah merdeka kami punya konstitusi yang mengatakan bahwa perlu adanya pengembangan bahasa dan sastra Tetun juga. Nah, sesudah saya belajar mengenai dunia bahasa Tetun itu dengan baik, jadi saya mentransfer puisi dalam bahasa Indonesia tadi ke dalam bahasa Tetun yang cukup disukai dan diminati oleh para remaja Timor Leste. Kalau pada ajang perlombaan selalu puisi ini juga terlibat dalam salah satu puisi pilihan untuk kompetisi. Oke, ya. Nah, ketika itu ditulis kan 91 ya, Mbak Sandra. Lalu kemudian baru diterbitkan kan 2011 ya. Ada rentang waktu yang panjang. Apa yang menjadi kendala? Tahun. 20 tahun itu ya? 91, ya 20 tahun. Betul, bayangkan ya. Ya, salah satu kendala adalah saya selalu mengatakan bahwa dalam bermain sastra kita bermain kata-kata. Kata-kata itu lahir dari hati. Bukan mimpi semalam lalu kita menciptakan karya. Saya pikir itu belum matang. Ya, sesudah saya belajar bahwa dunia sastra itulah kehidupannya harus betul-betul matang gitu ya. Jadi saya membutuhkan waktu yang luar biasa, rentang waktu. Kendalanya ya saya butuh hati-hati dalam memilih kata, karena kata itu bermain dengan hati. Jadi perasaan utama saya adalah ketika saya melahirkan karya, saya ingin dinikmati oleh setiap orang, semua orang ya, bukan hanya saya gitu kan. Kalau saya sih, pribadi saya nggak apa-apa, tapi bagaimana kalau ketika dikonsumsi oleh masyarakat, berarti kalau kena, berarti saya merasa bahwa saya puas dengan karya yang saya lahirkan. Seperti itu. Dan efek dari karya itu apa? Kan toh itu kan suara untuk menyuarakan orang-orang yang menjadi korban dan sebagainya. Betul. Tapi kan baru tersuarakan setelah Timor Leste merdeka bahkan. Merdeka, betul. Ya.
Apa efek setelah penerbitan itu atau karya sastra itu dikeluarkan? Efeknya ya, saya melihat bahwa seperti saya kalau mengatakan bahwa praktek di lapangan, bahwa setiap kali kalau ada hari-hari perjuangan gitu, puisi itu kalau disuarakan, mereka merasa bahwa peristiwa 91 itu tidak pernah sirna dari lupuk mata. Hampir semua korban, teman-teman, kalau misalnya saya bacakan karya ini biasanya Culture Night untuk 91, peristiwa 91 biasa dilakukan di kuburan. Nah, saya kadang diundang juga untuk bacakan di situ. Di Santa Cruz, persis di situ. Dan dengan ekspresi saya, tidak ada yang tidak menangis. Tidak ada yang tidak merinding. Kata mereka, itu ekspresi mereka, penilaian mereka secara pribadi. Mereka bilang, ya, memang itu yang terjadi. Lalu ada yang bilang, kenapa harus meneriakan nama satu partai? Kenapa harus... Saya bilang, yang saya dengar di telinga saya yaitu ya kepolosan seorang penyair ya harus mengatakan kebenaran. Inilah kebenaran. Kenapa harus ditakuti untuk membeberkan kebenaran? Ya, jadi saya rasa bahwa para penyair itu ditantang untuk memberikan kesaksian bahwa inilah kebenaran. Kita harus memperjuangkan tentang suara rakyat kecil yang tidak bisa menyuarakan berteriak dan mengatakan bahwa inilah kebenaran. Ya, saatnya sebagai seorang penyair saya mengatakan bahwa inilah saatnya. Saya harus mainkan peranan saya sebagai seorang penyair untuk menyuarakan suara mereka yang selama ini terpendam tentang keadilan, kebenaran yang sebenarnya tidak boleh terjadi di sebuah negara atau di sebuah daerah. Betul, contohnya. Ya. Waktu itu di Santa Cruz suasananya kayak gimana ya? Meskipun Mbak Sandra kan nggak hadir di situ ya. Hari-hari menjelang peristiwa yang kemudian jadi titik balik ya itu akhirnya ya. Mbak Sandra menggambarkannya kayak apa? Saya mengatakan bahwa memang banyak peristiwa-peristiwa penting lainnya. Tetapi peristiwa 91 itu adalah awal di mana membuka mata seluruh bangsa untuk menyoroti bahwa pentingnya pembebasan. Segera harus turun tangan untuk melakukan tindakan-tindakan bahwa sudah banyak korban. Berapa lagi akan ditunggu untuk melakukan sebuah pembebasan terhadap negara yang masyarakat yang sekarang sudah lagi tidak merasa dirinya dihormati, tidak merasa dirinya bahwa sebagai seorang manusia gitu kan. Jadi mereka perlu diangkat derajatnya kembali, perlu dihargai kembali, perlu dikembalikan rasa kemanusiaan yang sebenarnya sudah hilang gitu. Itu tercermin di puisi yang pagi. Mbak Sandra ada puisinya? Ada. Mau bacakan, saya ingin mendengarkan dan mendapatkan perspektifnya ya ketika karena itu kan baru diterbitkan 2011 ya? Iya, 2011. Dan ini sebelum diterbitkan itu jadi apa? Sebelum diterbitkan saya selalu bacakan di mana-mana hanya dengan kaligrafi saya yang coret-coretan saja. Tetapi saya tetap melihat bahwa misalnya kata ini belum pas, saya gini. Begitu lagi, mendapatkan lagi bahwa ini kurang pas, ini lagi gitu. Selalu ada coretan-coretan kasar supaya bagaimana sampai terbit supaya bahasa sastranya itu enak didengar gitu. Jadi sebelum terbit pun itu sudah jadi konsumsi publik untuk jadi bagian perlawanannya waktu itu ya. Betul. Boleh saya ingin mendengar baitnya atau kalau Mbak Sandra sepenggal ya. Ya, sepenggal boleh. Dalam bahasa Indonesia? Ya, boleh. Di 91 itu saya pikir bahwa pagi November itu sorry November 92. Hampir semuanya itu berbicara mengenai November, pagi November itu yang paling banyak. Pokoknya peristiwa November itulah yang menjadi ilham. Jadi hampir 11 apa 12 karya itu yang berbicara mengenai November ini, pagi November itu. Karena Novembernya banyak itu 98 deh. Dapat deh. Oke. Satu petikan, satu syair? Satu syair boleh, mau bebas Mbak Sandra, senyamannya. Oke. Nggak usah pakai ini ya, saya bacakan sih, saya pendengar. Nggak usah pakai ekspresi gitu, nggak usah, nggak perlu. Baik. Pagi November yang bergejolak, berbaris tubuh-tubuh kekar, menggenggam spanduk di kuku jari, tetapi siap menghadap bedil dan sangkur. Pagi itu, memerah kali darah motael,
memutih wajah yang kehilangan bujangga. Beriring suara demonstran mengepul awan hitam tinggi memberangus kota Dili. Bagai banteng terluka, mereka berlari, mencari dan terus mencari. Bila bertemu, pasti mati. Dor, dor, dor. Bunyi senapan memukikan telinga. Satu persatu tubuh terkapar tanpa pusara. Siang pekat menerawan Santa Cruz. Jerit tangis mencakar langit. Para istri meratapi suami dan anak lakinya. Manusia suci dihukum dengan kenistaan. Membasah pelupuk mata nang memerah. Bersama bangkitnya jiwa bangsa. Dalam 91 harus tersekat. Kikis habis segala rintangan demi kemerdekaan bangsaku. Timor Lorosai merdeka. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.